Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehingga kita bisa memulai pembelajaran dengan baik juga. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Nadil untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca doa. Semoga dengan doa belajar ini apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Munadil Aklam, Ayu Halisni, Raisa Amanda, Isna Firdausa, Sadia, Lupina. Oke, baik, berarti semuanya hadir ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Adapun indikator pencapaiannya seperti yang Ibu tampilkan ini 3.5.1 memahami konsep barisan aritmatika. Nah, yang kedua 3.5.2 mengidentifikasi unsur-unsur barisan aritmatika. Dan yang terakhir 4.5.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang barisan aritmatika, Ibu mau nanya dulu nih tentang materi kita sebelumnya. Ada yang ingat gak materi kita sebelumnya apa? Pola bilangan, Bu. Iya benar, pola bilangan. Nah, ada yang tahu gak apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ya, betul sekali. Jadi pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Apa saja yang termasuk ke dalam pola bilangan? Gimana, ada yang tahu? Silakan. Bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Ya betul, pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Ada yang ingin menambahkan? Pola bilangan segitiga sama segitiga Pascal. Oke, betul juga pola bilangan segitiga dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, yang terakhir ada dua lagi, ada yang mau jawab? Ya, silakan. Ada pola bilangan segitiga dan ada pola bilangan segitiga panjang. Oke, betul. Nah, ada pola bilangan persegi dan pola bilangan persegi panjang. Oke, ya betul, nggak apa-apa. Oke, jadi itulah materi kita yang sebelumnya. Alhamdulillah kalian semua sudah ingat dan masih melekat di memori kalian ya. Adapun manfaat kita belajar barisan aritmatika ini adalah seperti yang pada gambar yang Ibu tampilkan ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Speedometer. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar speedometer. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar ini, nah angka-angkanya itu terdiri dari angka 0, kemudian 20, 40, 60, 80, 100 dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa angka ini dia berurutan dan naik 20 dan bedanya itu adalah 20. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa speedometer ini dia menggunakan konsep barisan aritmatika. Gambar yang kedua, Stadion. ya betul, ini adalah gambar stadion. Nah, jadi penyusunan kursi pada stadion ini juga menggunakan konsep barisan aritmatika karena kursinya itu dia disusun secara teratur. Nah, jadi inilah implementasi barisan aritmatika dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita belajar aritmatika adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep barisan aritmatika dengan benar. Nah, kalian dengan belajar barisan aritmatika ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep barisan aritmatika dan menjelaskan konsep barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur barisan aritmatika. Nah, dengan belajar barisan aritmatika, kalian diharapkan dapat menemukan dan mengetahui apa saja unsur-unsur barisan aritmatika. Dan
terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga ini adalah inti dari pembelajaran kita hari ini. Kalian diharapkan dapat menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, jadi di sini seperti yang sudah Ibu tampilkan, di sini ada satu permasalahan. Permasalahannya itu adalah mengenai barisan aritmatika. Nah, pada suatu acara ulang tahun terdapat 9 baris tempat duduk. Pada barisan pertama terdapat 7 tempat duduk dan berikutnya bertambah 5 tempat duduk. Berapa banyak tempat duduk pada barisan kelima? Nah, jadi dengan permasalahan ini kalian diharapkan bisa memahami konsep barisan aritmatika dan menemukan apa itu rumus barisan aritmatika. Dan kalian nanti akan dikasih LKPD untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kalian akan dibagikan ke dalam kelompok menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 3 orang, dan kalian akan berdiskusi sesama kelompok kalian untuk memecahkan permasalahan ini. Oke, akan Ibu langsung bagikan saja kelompoknya. Nabil, Ayu, dan Raisa Amanda itu sebagai kelompok yang pertama. Kemudian Isna, Firdausa, Sa'diyah, dan Nukina itu sebagai kelompok yang kedua. Oke, sudah jelas kelompoknya? Oke, udah dapat kelompok semua ya. Dan akan Ibu bagikan LKPD untuk kalian selesaikan permasalahan yang Ibu tampilkan ini. Dan satu kelompok itu akan mendapatkan 1 LKPD ya. Ini untuk kelompok yang pertama, ini untuk kelompok yang kedua. Oke. Nah, jadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya, satu kelompok 1 LKPD. Nah, silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, baik. Silakan mengerjakan. Kalau ada yang bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, jangan ragu-ragu. Oke, silakan berdiskusi. Nah, ini kan permasalahannya pada cara ulang tahun terdapat 9 baris tempat duduk. Pada barisan pertama terdapat 7 tempat duduk. Nah, di sini kita buat barisan pertama kan 7 tempat duduk. Nah, di sini kita misalkan tempat duduknya itu bersih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk suku berikutnya ditambah 5. Berarti 7 ditambah 5, 12. Berarti barisan kedua ada 12 bersih. Berikut begitu juga bersihnya. Nah, coba lihatnya. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 2. Ya. Ini kenapa 12? Karena bertambah sebanyak 15. Ada yang ditanyakan nggak? Baik anak-anak, waktunya sudah 15 menit. Apakah masing-masing kelompok sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk maju ke depan dan presentasikan hasil kerja dan kelompoknya. Nah, untuk itu Ibu minta kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Kalisni, dan Raisa Amanda, dan serta Munadil Aklam. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang barisan aritmatika. Yang dimana di sini disajikan suatu permasalahan, yaitu pada suatu acara ulang tahun terdapat 9 baris tempat duduk. Pada barisan pertama terdapat 7 tempat duduk dan berikutnya bertambah 5 tempat duduk. Nah, berapakah banyak tempat duduk pada baris ke-57? Nah, penyelesaian masalah ini dapat kita selesaikan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Jadi yang pertama, jika satu kubus dimisalkan tempat duduk, diilustrasikan susunan kursi pada permasalahan di atas sebagai berikut. Jadi pada barisan pertama terdapat 7 tempat duduk, dan 7 tempat duduk ini kita misalkan dengan kubus. Jadi di barisan pertama ada 7 buah kubus. Kemudian di barisan kedua
pertama sebanyak 5 buah, sampai seterusnya pada barisan kelima. Sehingga jumlah tempat duduk pada barisan kelima yaitu ada 27 buah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentukan berapa banyak tempat duduk dari baris kedua sampai baris kelima. Nah, diketahui tadi pada baris pertama itu banyak tempat duduknya ada 7, kemudian pada baris kedua ada 12 karena pertama sebanyak 5, kemudian baris ketiga ada 17, baris keempat ada 22, dan yang terakhir baris kelima ada 27. Selanjutnya, amatilah tabel tersebut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang dimana pertanyaan pertama yaitu ada berapa banyak tempat duduk pada baris kelima. Nah, jadi di sini banyak tempat duduk pada baris kelima yaitu ada 27 tempat duduk. Kemudian yang kedua, apakah bilangan yang menunjukkan banyak tempat duduk pada setiap baris membentuk suatu barisan bilangan? Jelaskan alasanmu. Ya, bilangan yang menunjukkan banyak tempat duduk pada setiap baris membentuk suatu barisan bilangan karena terdapat pola barisannya dengan perbedaan yang tetap. Kemudian pertanyaan nomor ketiga yaitu dari tabel tersebut sebutkan suku-suku dari barisan bilangan yang terbentuk. Jadi ada U1 atau barisan pertama yaitu ada 7, kemudian U2 atau barisan kedua ada 12, U3 sama dengan 17, U4 22, dan U5 sama dengan 27. Kemudian bagaimana aturan untuk mendapatkan suku berikutnya? Jadi aturan untuk mendapatkan suku berikutnya adalah dengan menambahkan 5 pada suku sebelumnya. Kemudian yang terakhir, berapakah selisih dari banyak tempat duduk pada setiap baris? Apakah selisih dari dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama? Nah, selisih dari banyak tempat duduk pada setiap susunan adalah 5. Dan benar, selisih dari dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau sama. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Raisa. Jadi soal nomor 4 yaitu dari jawaban-jawaban pada nomor 3, barisan bilangan itu disebut barisan aritmetika. Jadi apakah yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Coba dengan menggunakan kali buku sendiri. Jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih beda antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Soal nomor 5, dengan aturan yang telah kamu tetapkan pada soal 3C, coba tentukan banyak tempat duduk pada barisan ke-5, ke-15, dan ke-30. Petunjuknya, untuk mempermudah menjawab pertanyaan nomor 5, coba lengkapi tabel di bawah ini. Tabel yang ada di sini. Barisan ke-1, banyak tempat duduknya ada 7. Jadi pola bilangan yang terbentuk itu 7 sama dengan 7 tambah dalam kurung 1 kurang 1 kali 5. Barisan kedua, banyak tempat duduknya itu ada 12. Pola bilangan yang terbentuk itu 12 sama dengan 7 tambah dalam kurung 2 kurang 1 kali 5. Barisan ketiga, banyak tempat duduknya itu 17. Pola bilangan yang terbentuk itu 17 sama dengan 7 tambah dalam kurung 3 kurang 1 kali 5. Barisan keempat, banyak tempat duduknya itu ada 22. Pola bilangan yang terbentuk itu 12 sama dengan 7 tambah dalam kurung 4 kurang 1 kali 5. Barisan ke-15, banyak tempat duduknya ada 77 dan pola bilangan yang terbentuk itu 77 sama dengan 7 tambah 15 kurang 1 kali 5. Jadi barisan ke N sama dengan 30 itu banyak tempat duduk yang terbentuk itu 152 dengan pola bilangan yang terbentuk 152 sama dengan 7 tambah 30 kurang 1 kali 5. Soal nomor 6, amati pola yang terbentuk pada nomor 5. Bagaimana pola yang terbentuk pada suku ke N, UN, jika diketahui suku pertama adalah A dan selisih atau beda dari barisan tersebut ada HB. Tuliskan jawabanmu sesuai dengan pola pada tabel nomor 5. Yaitu pola yang terbentuk pada suku ke N atau UN, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 B. Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik. Nomor selanjutnya adalah nomor 7. Dengan soalnya adalah, dapatkah kamu menentukan banyak tempat duduk ke-9 dari permasalahan tersebut? Cara jawabnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 sama dengan B dikali B. Nilai N adalah 9. U9 sama dengan 7 ditambah 9 dikurang 1 ditambah dikali 5. Untuk 7 ditambah 8 dikurang 5 sama dengan 7 ditambah 40 sama dengan 47.
Dari soal nomor 6, rumus suku ke N disebut. Ini soal nomor 8. Dari soal nomor 6, rumus suku ke N disebut rumus barisan aritmatika. Jadi apa kesimpulan tentang barisan aritmatika dan bagaimana rumus barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih beda antara dua suku berukuran berurutan selalu sama atau tetap. Rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Rufina, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa barisan kedua dan ketiga tidak sama dengan barisan pertama dan kedua? Karena setiap barisan itu bertambah 5 setiap pembagiannya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk kelompok 2 apakah sama hasil diskusi dengan kelompok 1? Sama. Baik, berarti kalian sudah paham, sudah bisa menyelesaikan permasalahan barisan aritmatika ini. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ayu. Jadi kesimpulannya, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap. Bagaimana dengan rumusnya Ayu? Rumusnya itu A tambah N kurang 1 kali B. Benar, apa yang disampaikan Ayu tadi benar ya. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki memiliki selisih atau beda antara suku yang berurutan itu selalu sama ataupun tetap. Nah, adapun rumus dari barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A di sini adalah suku pertamanya, kemudian B itu adalah beda ataupun selisih antara suku yang berurutan. Nah, agar untuk melihat apakah anak-anak semua paham materi kita pada hari ini, Ibu akan berikan kuis 1 soal. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Dan nanti siapa yang sudah siap, Ibu akan minta untuk mengerjakannya di depan. Silakan dikerjakan anak-anak. Waktunya sudah 5 menit. Apakah sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Boleh mengerjakan kita. Bisa menjelaskan? Di sini terdapat suku barisan aritmatika dengan pola 1, 3, 5. Maka di sini yaitu A sama dengan 1, B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Ditanya untuk 10. Jawab. Untuk 10 sama dengan A ditambah 2 kurung N kurang 1 kurung kali B. Sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 kali 2. Sama dengan 1 tambah 9 kali 2 sama dengan 1 tambah 18. Jadi jawabannya 19. Baik, sangat bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Baik, silakan dulu. Terima kasih ya. Nah, kalian sudah paham semuanya kan? Sudah, Bu. Nah, untuk tugas, silakan kerjakan pada buku paket latihan 5.1 nomor 2, 3, dan 5. Dan ini dikumpul pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Silakan pelajari dan pahami terlebih dahulu ya. Baik, sekian
ini semoga bermanfaat. Nah, silakan Nabil untuk tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha